warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasidi, Pak Radli. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Radli? Pak Dini? Sehat ya? Iya. Walaupun menempuh perjalanan walaupun ada Iya. hujan, tetap semangat ya. Semangat. Bapak Radli, pada pendampingan individu 2 ini kami akan coaching yang berkaitan dengan fokus pada perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi Pak Radli sudah menyiapkan alat-alatnya? Alhamdulillah sudah. Ada. Sudah. Sudah disiapkan, Pak. Nah, kemudian sudah di print out visi sekolah? Ya. Sudah. Sudah, nanti di print out itu nanti sebagai bahan kajian kita. Nah, kemudian sedikit saya tanyakan, banyak ya. Itu apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir pembelajaran daring kemarin, Pak Radli? Ya, selama proses daring Ya. Ya, selama proses daring kemarin kami mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah, mengajarkan anak bagaimana budaya positif itu dijadikan budaya di sekolah. Misalnya gotong royong, upacara, yang senantiasa harus dilakukan. Terima kasih Pak Radli. Jadi sudah melakukan kegiatan diseminasi itu ya? Ya. Belajar ya apa? Berkolaborasi. Ya, dengan kawan-kawan ya. Ya. Mudah-mudahan semakin mantap itu sudah melaksanakan aksi nyata. Ya, aksi nyata budaya positif. Bagaimana peran kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak Pak Radli? Alhamdulillah mereka sangat mendukung Pak, dengan saya mengatur waktu diseminasi aja dikatakan akan ada seperti workshop, mereka ikut. Ya. Kepala sekolah waktu itu ada pengalaman datang karena dalam sakit. Ya, kelihatannya kepala sekolah walaupun tidak lama lagi pensiun tapi semangat. Di sini tadi saya pagi-pagi disambut diskusi dengan beliau. Ya. Apa bentuk dukungan yang diberikan kepala sekolah rekan guru itu? Ya, saya kasih undangan dari kepala sekolah tolong sebarkan undangan tanpa ini dengan guru-guru biar sebar. Ya, Bapak Ibu sekalian, katanya dengan operator pun dipanggil yang kemarin. Operator, tolong datang, Pak Radli mau diseminasi. Saya tanya aja Pak operator, kamu datang? Disuruh Pak Sutiar, katanya mendampingi Bapak. Ya, karena operator itu bagian daripada tenaga kependidikan. Mantap itu Pak. Kemudian itu dukungannya. Kemudian tantangan yang dihadapi Pak Radli dalam ini apa? Tantangan yang dihadapi Pak Radli dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah ini. Ada dikit ya Pak, tim fokus kami ini Pak masih fokus model lama. Ya, tapi masih bisa digunakan. Ya, nggak apa-apa. Yang kedua ada kadang-kadang sinyal kurang. Sinyal, ya. Kita mau pakai Canva Pak di sini Pak, nggak bisa Pak. Ini saya pakai PowerPoint aja. Jadi kendalanya itu jaringan internet. Berarti di mana-mana itu. Bagaimana Pak Radli mengatasi tantangan itu agar dapat teratasi? Ya, contohnya kemarin saya mau diseminasi Pak, saya coba pakai Canva itu Pak harus pakai font ya, pakai jaringan. Saya bingung, kalau saya pakai Canva nggak mungkin. Tapi saya cari selama 2 bulan belajar di penggerak, nampaknya bisa manual Pak, dengan menggunakan PowerPoint tanpa jaringan. Jadi itu cari solusinya ya. Oke, yang penting namanya guru penggerak itu bisa inovatif terhadap apa yang dihadapi. Iya Pak, katanya waktu pelatihan kata PP, fasilitator, tidak ada keluhan Pak. Ya, memang itu keluhan mungkin Pak, iya, itu tantangan. Di mana-mana. Kemudian rencana Pak Radli ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Pak Radli jalani berhasil itu bagaimana? Ya, saya terus belajar Pak, terutama inovasi teknologi. Belajar dan belajar terus ya. Belajar terus Pak. Bagi saya ya inovasi teknologi itu sangat maju.
Kalau tidak diikuti bareng dengan keinginan, rugi Pak. Oke, terima kasih. Jadi tetap masih muda, semangat. Ya. Kemudian apa saja yang sudah Pak Radli pelajari dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Ya, sampai 2 bulan Oktober kemarin Pak ya. Pertama modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan anak itu dituntun di sana, bisa dari belakang, bisa dari samping, mungkin yang bisa berjalan tertuntun. Keduanya kita guru sini adalah sebagai petani, murid sebagai bininya, dan sekolah sebagai lahannya. Yang kedua modul 1.2 kami belajar visi dan visi guru penggerak. Apa visi sekolah sesuai dengan kaidah profil pelajar Pancasila. Yang ketiga modul 1.3 kami belajar tentang 1.3 belajar tentang peran nilai peran dan guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Dan yang terakhir yang amat agak berat Pak ya, aksi nyata budaya positif ya. Itu lagi dibuat, sudah itu ada perintah dari LMS diseminasi Pak Ya. Saya tanya dengan bahasa Indonesia, apa arti diseminasi? Diseminarkan Ya. amat berat Pak Ya, jadi tapi Mas Radli kan sudah melaksanakan, jadi kan tidak berat berarti. Tidak Kalau lagi. bisa kan nanti nggak berat. Hari ini diulang lagi dengan visi guru penggerak hari ini Pak. Kemudian apa yang Pak Radli pelajari sudah diimplementasikan sudah ya, berarti yang tadi kan melakukan diseminasi ya budaya positif ya. Ya. Apakah yang terjadi perubahan terhadap murid Pak Radli di kelas? Saya lihat ketika saya mencoba Pak ya, karena saya ini Pak dari umur 35 mulai dari ini masih marah dengan murid Pak. Ketika saya tidak marah, saya lihat anak juga diam aja, santai. Saya coba menerapkan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak Pak, dan profil pada Pancasila. Saya lihat anak lumayan Jadi ya, sudah tenang, ya. sudah namanya berubah. Kalau berubah itu kan nggak bisa langsung drastis. Iya. Ya step by step kan gitu. Mantap Pak, lanjutkan itu Pak Radli. Gimana emosi itu berat Pak, tapi saya coba terus-terusan Pak, karena masih muda kan. Iya masih muda. Oke. Kemudian bagaimana perasaan Pak Radli setelah menerapkan modul 1.1 sampai 1.3? Kalau 1.1 itu Pak saya berpedoman dengan kepala sekolah Pak Sutia, itu dulu saya SMA. Ya, gurunya ya. Jadi dia tidak pernah marah, berarti guru ini yang bagus, yang menarik seperti ini yang kita jadikan. Jadi sebagai contoh ya. Contoh. Kalau yang modul 1 ada yang namanya budaya positif itu Pak, mau Pak intrinsik Pak. Saya bertemu dengan Pak Edi sebagai PP, bagi saya itu ada intrinsik dari saya Pak. Saya dari tanpa itu Pak tidak tahu sedikit pun. Tapi hampir 2 bulan nggak tahu Pak ya itu tanpa. Tapi waktu satu malam saya mikir, kalau saya seperti ini terus akan tinggal. Kok Pak Edi hampir 55 tahun, kok bisa kan Pak dikirim terusan di WA bentuk apa ini macam itu. Hari besoknya saya membuka tutor tanpa Pak. Besoknya lagi saya ikut webinar tanpa. Alhamdulillah Pak, ini semalam saya selesai buat PowerPoint untuk isi guru. Oke, mantap. Jadi aksi nyata tidak hanya sekedar teori tapi sudah melaksanakan kan gitu. Jadi kemudian Pak Radli, apa yang sudah baik yang perlu ditingkatkan ke depan dari Pak Radli dengan pendidikan penggerak ini? Saya lihat masalah teknologi Pak, teknologi harus ditingkatkan. Makanya kawan-kawan saya lihat ketika adanya guru penggerak ini, ketakutan pertamanya teknologi. Teknologi IT ya. IT. Kita harus belajar terus ya. Iya. Nah ini masalah kembali ke yang kita diskusikan waktu Lokakarya 1 tentang merintis komunitas. Apakah Pak Radli ada pengalaman merintis komunitas? Kemarin pada waktu Lokakarya 1 di sesi terakhir sudah kita bahas. Iya Pak, itu mulai dilaksanakan Pak ya, komunitas belajar karena saya jurusan bahasa Inggris Pak ya. Kami akan membuat komunitas
senang atau berminat belajar bahasa Inggris. Rencananya itu Pak sudah mulai dijalankan, yaitu ada gabungan antara SMP 46 dengan SMP 47. Oh, komunitas pembelajaran yang menyenangkan bahasa Inggris. Iya. Guru kelas, guru SMP 46 atau 7 ya. Iya. Udah lanjutkan itu Pak Radli. Kemudian tantangan untuk merintis melaksanakan komunitas itu apa Pak Radli? Tantangannya? Tantangannya nampaknya Pak, karena kita pertama jarak, yang kedua kita sama-sama guru terkadang ya ada ego masing-masing Ya, itu tantangan. jarak dan ego. Iya. Tapi kan insya Allah bisa diatasi kan. Ya, guru penggerak katanya tidak ada halangan Pak, coba harus diatasi semua. Oke, kemudian strategi apa yang Pak Radli lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah saya coba mengajar bahasa Inggris itu Pak. Saya coba kemarin sudah pakai kartu, pakai kad ya. Ya anak amat gembira Pak. Ada saya videokan, saya foto dokumentasikan. Saya lihat ya anak amat senang Pak ya. Mungkin selama ini saya belum pernah mengajarkannya pakai kartu, pakai apa. Saya coba lihat di YouTube, di Google, bahwa pembelajaran menyenangkan berbagai teori. Kemudian ini pertanyaan terakhir, apa rencana Pak Radli untuk mengembangkan komunitas praktisi di sekolah? Misalnya komunitas praktisi itu contohnya komunitas Pak Radli dengan wali murid. Nah, kira-kira gimana? Untuk di sekolahnya dulu. Untuk di sekolah Pak, karena kalau saya Pak melihatnya sekolah ini yang paling SMP Pak, SMP ini pelajaran yang tidak menyenangkan itu pelajaran matematika. Saya berpikir kadang-kadang bagaimana komunitas penggerak ini mengajak guru matematika itu membuat komunitas belajar matematika yang menyenangkan Pak, dan tidak membebankan siswa. Jadi Pak Radli sebagai calon guru penggerak, mari kita gerakkan di lingkungan sekolah kita mulai komunitas pembelajaran SMP 46 Bengkulu Utara. Mudah-mudahan itu. Ini sudah terakhir Pak Radli sudah selesai. Saya coaching dengan Pak Rasidi, Pak Radli. Kemudian nanti kita lanjutkan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan yang nanti pesertanya itu saya sendiri sebagai moderator, Pak Radli sebagai pemandu diskusi, diikuti oleh kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan. Mungkin itu saja, selesai coaching hari ini. Nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih Pak Radli. Sama-sama Pak ya. Oke.